Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang telah lalu kita sampai pada perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat, fi sunaniha, perkara-perkara yang disunahkan ketika kita melaksanakan sholat. Kemarin ada dua macam. Yang pertama adalah sunnah af'aliyah, perkara-perkara yang dianjurkan untuk dilakukan ketika melaksanakan sholat. Pertama, kemarin kita sampaikan mengangkat kedua telapak tangan kita. Mengangkat kedua telapak tangan kita pada 4 tempat. Yang pertama, ketika kita melaksanakan takbiratul ihram, jadi tangan diangkat, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hendak ruku'. Jadi ketika hendak ruku', kita membaca surat walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak langsung tangan turun, tetapi tangan kemudian diangkat. Ini yang kedua. Yang ketiga, tangan diangkat ketika kita bangun dari rukuk menuju i'tidal, yaitu ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita pun dari rukuk bangkit menuju i'tidal, kedua tangan juga diangkat sambil mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ini mengangkat tangan yang ketiga. Yang keempat, ketika seseorang bangkit dari tasyahud yang pertama. Jadi setelah tasyahud pertama, setelah at-tahiyat yang pertama, baik dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, dan sholat asar. Salat yang ada 2 kali tasyahud, ada 2 kali at-tahiyat, maka bangkit dari tasyahud yang pertama dengan mengangkat kedua telapak tangan. Ini termasuk sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kemudian yang lain seperti meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri, baik pada telapak tangan kirinya atau pada pergelangan tangannya atau pada lengannya, menyesuaikan. Ini pun juga perkara-perkara yang sunnah untuk dilaksanakan, dan diletakkan di atas dada. Di atas dada itu maksudnya adalah searah dengan hati, bukan di atas. Karena mana di atas tidak selalu harus di atasnya, sehingga Allahu Akbar terus begini ya, karena beranggapan di atas dada.
dadanya di sini kemudian Allahu Akbar. Kadang kita menjumpai yang demikian, tentunya tidak seperti itu. Kemudian menjadikan arah pandangan kita ke tempat sujud, ini juga perkara yang disunahkan. Jadi pandangan kita mengarah pada tempat sujud dan tidak kesana kemari, ya. Bahasa Jawanya tidak peci, apa? Tidak enak didengar nih, tidak pecitatan gitu. Pecitatan itu apa? Pentelang itu. Jadi tidak kemudian melerok sana, melerok sini, tapi menuju ke arah tempat sujud. Sehingga itu mengurangi gangguan-gangguan pikiran yang diakibatkan dari apa yang dilihat. Kemudian merenggangkan kedua telapak kaki di saat kita berdiri, ini juga disunahkan. Karena ketika dua telapak kaki agak direnggangkan, ini memungkinkan untuk berdiri dalam waktu yang lama jika kebetulan imamnya membaca surat yang panjang. Jadi kalau imam membaca surat yang panjang ini memungkinkan. Beda kalau berdirinya ini dua telapak kaki agak didekatkan, ya, rapat begini kedua kakinya. Maka kalau imam nanti membaca agak panjang, ini akan memungkinkan dia limbung, ya, limbung niku bahasa Jawanya ngeloyop, nah gitu. Jadi akan mungkin begitu. Kemudian termasuk sunnah ini waqabdu rukbatai biyadaihi. Jadi memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya, ya, dengan kedua tangannya mufarrajatil asabi' fi ruku'iha. Jadi memegang kedua lutut sambil merenggangkan jari-jari ketika kita dalam posisi ruku. Kecuali ini dalam kondisi normal. Artinya apa? Kondisi tidak normal barangkali ada seseorang yang mengalami sakit, apa namanya? Sakit encok. Jadi sakit punggung. Kalau ada seseorang mengalami sakit punggung barangkali tidak bisa terlalu simetris. Kalau dia kita katakan begitu, memegang kedua lutut dengan kedua tangan sambil tangan itu dicengkeramkan, ya. Kalau toh ini misalnya lutut, jadi begini posisinya. Lutut atau dengkul itu dipegang dengan kedua telapak tangan, ya, wa madda dhahrahu fi, sambil punggungnya itu diratakan, wa ja'ala ra'sahu khiyalahu, dan kepalanya itu mendatar searah dengan punggungnya. Jadi posisi seperti itu memungkinkan punggung sampai kepala itu rata. Di satu sisi ada yang punggungnya rata tapi kepalanya dingkeluk turun begini. Ini. Ada yang punggungnya rata tapi kepalanya agak ndangak, nah, makanya rata. Nah, ini termasuk perkara yang disunahkan. Kemudian wa amma sunanul aqwal, adapun sunnah-sunnah yang berupa ucapan di dalam salat seperti faka du'ail istiftah, seperti doa istiftah. Kalau di tempat kita lebih dikenal dengan istilah doa iftitah. Yang betul penyebutannya adalah doa istiftah. Istiftah. Doa istiftah itu termasuk sunnah, bukan perkara yang harus seperti halnya surat Al-Fatihah. Artinya jika barangkali, ya,
dalam kondisi tertentu kemudian ternyata tidak terbaca, itu tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Karena doa istiftah itu termasuk perkara-perkara yang disunahkan, perkara yang sunnah. Baik dengan kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, atau yang lain ya, dengan kalimat yang lain, ada yang kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya, ada bacaan-bacaan yang itu termasuk perkara sunnah. Wal basmalatu, dan ya basmalah, membaca bismillah sebelum kita membaca Al-Fatihah itu juga termasuk perkara yang disunnahkan. Karena bismillah itu pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Jadi para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ada yang berpendapat bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, itu pendapat yang dipandang oleh para ulama lebih kuat. Maka membaca bismillah itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga ketika barangkali kita sholat di suatu tempat, kemudian kita bermakmum, kebetulan imamnya tidak membaca basmalah, atau ternyata imamnya membaca basmalah tapi bismillahnya tidak dibaca dengan keras, tidak berarti kita bermakmum di belakang imam tersebut sholatnya tidak sah, tidak. Karena bismillah itu termasuk sunnah, bukan perkara yang wajib. Kemudian ya, bismillah ini ada di antara pendapat para ulama dibaca dengan keras, ada yang mengatakan tidak dibaca dengan keras, dibaca tapi tidak dengan keras. Tetapi dibaca keras atau tidak keras, bismillah ini termasuk sunnah, bukan termasuk perkara yang wajib. Kemudian wa ta'awudhu, dan membaca ta'awudh. Ta'awudh itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ibu bapak, terkait bacaan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini diantara pendapat imam madhab yang 4 ini terjadi perbedaan di kalangan mereka. Yang pertama, Imam Malik mengatakan membaca dalam madhab Imam Maliki dikenal bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat, ta'awudz itu perkara yang dimakruhkan. Ini kalau dalam madhab Maliki. Jadi dalam madhab Maliki membaca a'udzubillah sebelum membaca basmalah, ketika akan membaca Al-Fatihah dalam madhab Maliki ini termasuk perkara yang dimakruhkan. Ya, ini dalam pandangan imam, ya, dalam pandangan madhab Maliki. Sedangkan dalam madhab Syafi'i dan Hambali, dalam pandangan madhab Syafi'i dan Hambali, a'udzubillah itu diperintahkan untuk dibaca sebelum membaca basmalah ketika akan membaca surat, dan dianjurkan dibaca pada setiap rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, a'udzubillah itu dibaca pada setiap rakaat ketika akan atau sebelum membaca basmalah, baik sebelum membaca Al-Fatihah maupun sebelum membaca surat setelah Al-Fatihah.
Ya, ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Adapun dalam mazhab Hanafi, ta'awudz atau auzubillah itu disunahkan untuk dibaca hanya pada rakaat pertama saja. Jadi hanya pada rakaat pertama saja. Ini dalam pandangan mazhab Hanafi. Sehingga kesimpulannya hanya dua, ya, bahwa ta'awudz itu makruh atau sunnah. Dalam mazhab Maliki ta'awudz itu makruh. Makruh berarti lebih baik tidak dibaca. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Menurut mazhab Hanafi, sunnahnya hanya pada rakaat pertama saja. Ini dalam mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu disunahkan pada setiap rakaat. Ini yang dikenal di antara imam mazhab yang 4 itu. Yang paling banyak dipakai, ya, khususnya di Indonesia ini adalah menggunakan mazhabnya mazhab Syafi'i dan Hambali, dibaca pada setiap rakaat, terutama ketika akan membaca suratul Fatihah. Kenapa kalau surat setelah Al-Fatihah tidak dibaca? Karena surat setelah Al-Fatihah bersambung dengan surat Al-Fatihah, sehingga cukup membacanya pada setiap awal rakaat, pada setiap rakaat, setiap akan membaca surat Al-Fatihah. Jadi adilah ataupun sisi pendalilan yang dipakai itu adalah karena apa? Berlaku firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika kalian akan membaca Al-Qur'an, maka memohon atau mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena pada setiap rakaat itu membaca surat, maka sebelum membaca surat diperintahkan untuk membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim ketika akan membaca suratul Fatihah. Adapun surat setelah Al-Fatihah, ya, setelah Al-Fatihah itu banyak di antara para ulama mengatakan tidak perlu membaca karena masih bersambung dengan surat Al-Fatihah, tidak dipisahkan oleh rukuk, sujud dan lain sebagainya, sehingga dianggap masih terusannya, sehingga cukup membaca ta'awudznya pada setiap awal rakaat. Ini kaitan ta'awudz, ya, kaitan ta'awudz ketika kita dalam melaksanakan sholat. Kemudian termasuk perkara yang disunahkan untuk diucapkan adalah wa qaulu amin, mengucapkan lafal amin dengan memanjangkan a-nya dan juga memanjangkan min-nya. Baik keduanya dibaca dalam lafal yang sangat panjang atau lafal yang secukupnya. Kadang ada di antara kita menghadiri sholat berjamaah di suatu tempat aminnya panjang sekali, amin, ya. Tetapi ada yang amin cukup serasi. Yang tidak pas itu ketika memanjangkan sebagian dan memendekkan yang lain, amin, ya, atau amin. Nah, ini yang tidak dikenal di kalangan para ulama. Jadi aminnya itu, ya, dibaca dengan panjang. Kemudian, ya, dikatakan juga waziyadatu ala qiraatil Fatihah, dan menambah surat setelah surat Al-Fatihah itu sunnah. Jadi ketika kita melaksanakan sholat,
kemudian pada rakaat yang pertama dan rakaat kedua membaca surat setelah Al-Fatihah, itu kedudukannya adalah sunnah. Kalau Fatihahnya kedudukannya wajib, tapi suratnya kedudukannya adalah sunnah, meskipun pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua kedudukannya adalah sunnah. Wa ziyadatu ala tasbihi ruku'i was sujudi, kemudian menambah lafal tasbih, ya, menambah lafal tasbih di saat seseorang rukuk maupun sujud. Rukuk dan sujud itu bacaannya adalah bacaan tasbih. Kalau dalam rukuk bacaan pendeknya adalah subhana rabbiyal azim, itu bacaan tasbih yang paling pendek. Kalau dalam rukuk itu, kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Ada subhana rabbiyal azim ketika rukuk, ada subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Ini bacaan minimalnya. Menambah bacaan itu hukumnya adalah sunnah, baik menambah jumlahnya maupun menambah lafalnya. Menambah jumlahnya berarti tidak dibaca hanya sekali, tapi dibaca sebanyak 3 kali. Tambahannya itu adalah sunnah. Ini tambahan, ya, yang berarti tambahan bilangannya. Atau bisa bermakna tambahannya adalah tambahan lafalnya. Tidak hanya subhana rabbiyal azim, bukan subhana rabbiyal azim atau rabbiyal a'la, tetapi dengan lafal yang lebih panjang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli, itu juga termasuk sunnah. Jadi tambahan pada pokoknya ketika sujud maupun ruku, ini yang dibaca adalah tasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada tambahan dari itu, baik tambahan bilangannya maupun tambahan lafalnya, ini perkara yang disunnahkan. Kemudian wa du'a ba'da tasyahudi qabla salami, dan doa setelah tasyahud sebelum salam, itu pun juga perkara yang disunahkan. Doa sebelum salam sesudah tasyahud ini ada beberapa lafal. Yang pertama adalah memohon kepada Allah agar diberi perlindungan oleh Allah dari 4 hal: dari neraka jahanam, dari siksa kubur, dari siksa hidup dan mati, dan dari, ya, fitnahnya Dajjal, dengan lafal Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini sunnah. Dan 4 hal ini perkara yang paling pokok untuk kita minta kepada Allah, meminta agar dijaga dari siksa jahanam, memohon agar, ya, diamankan dari siksa kubur. Masing-masing kita pasti akan menghadapi. Kemudian dari, ya, fitnah hidup dan fitnah mati, segala persoalan yang melingkupi ketika seseorang masih hidup, ya, fitnatil mahya wal mamati, dan juga memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Itu lafal yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah berwasiat kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan meminta kepada Allah agar diberi pertolongan oleh Allah terhadap 3 hal. Dengan lafal yang beliau sampaikan, wahai Abu Hurairah, jangan kamu tinggalkan ketika kamu selesai tasyahud,
sebelum kamu salam untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini wanti-wantinya Nabi kepada Abu Hurairah, wasiat beliau kepadanya. Sampai mengatakan tadi, jangan kamu tinggalkan ketika kamu selesai membaca tasyahud, sebelum salam kamu meminta kepada Allah agar diberi pertolongan oleh Allah 3 hal. Pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika. Artinya apa? Ya Allah, berilah pertolongan kepada kami supaya kami bisa selalu mengingat Engkau. Berilah pertolongan kepadaku supaya aku selalu bisa berzikir kepada Engkau, mengingat Engkau, ala dzikrika wa syukrika, dan juga meminta kepada Allah agar diberi pertolongan kepada Allah supaya menjadi hamba yang bersyukur. Karena menjadi hamba yang bersyukur itu kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah bukan perkara yang mudah. Bisa mensyukuri apa yang ada itu kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah bukan perkara yang mudah. Maka meminta kepada Allah wasyukrika agar diberi pertolongan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur. Dan yang ketiga wa husni ibadatika, memohon kepada Allah agar diberi pertolongan oleh Allah supaya apa? Bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Ini hukumnya juga sunnah. Hanya ada catatan bagi seorang imam, ya, seorang imam ada 2 pilihan. Kalau dia mau membaca kedua-duanya, maka bacalah dengan bacaan yang tidak terlampau panjang. Tidak terlampau panjang supaya tidak menjadi persoalan bagi makmumnya. Membacanya pelan-pelan misalnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini makmumnya tersiksa. Kenapa? Membacanya sangat panjang. Ditambah lagi setelah itu Allahumma a'inni ala dzikrika misalnya. Kalau dua-duanya mau dibaca, maka akan lebih baik cara membacanya dengan cara bacaan yang tidak terlampau pelan, atau bisa mencukupkan salah satu di antara keduanya. Adapun seseorang yang sholat sendiri dalam keadaan tidak sedang menjadi imam, maka falyaf'al ma syaa, maka lakukanlah sebagaimana yang dikehendaki. Mau dibaca dengan runtut, dengan pelan, maka diperbolehkan. Kenapa? Tidak akan mengganggu orang lain. Ibu bapak, ini perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat. Jadi ada perkara-perkara yang disunahkan ini, ada perbuatan-perbuatan dan ada ucapan-ucapan. Yang ucapan seperti membaca istiftah, kemudian basmalah. Istiftah itu sunnah, basmalah juga sunnah, ta'awudz juga sunnah, membaca amin juga sunnah. Kemudian membaca surat setelah Al-Fatihah juga sunnah. Menambah bacaan ketika rukuk dan sujud, baik menambah lafalnya atau menambah bilangannya, juga perkara yang disunahkan. Dan juga doa setelah tasyahud dan sebelum salam, ini juga perkara-perkara yang disunahkan. Yang berikutnya ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ya, adalah mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Kita baca meskipun tidak banyak. Yubtilus salatu umurun, ya, najmaluha fi ma ya'ti.
Ada beberapa perkara yang bisa membatalkan sholat, yang secara global tersebut sebagaimana berikut ini. Yang pertama, yubtilus sholatu ma yubtilut thaharah. Salat itu menjadi batal dengan batalnya kesucian. Salat itu menjadi batal kalau wudhu kita juga batal. Bahasanya begitu. Jadi kalau kita dalam salat, wudhu kita batal, berarti salat kita batal. Li'anna taharata syaratun lisihatiha, karena suci itu menjadi syarat sahnya salat. Fa idza batalat taharatu batalati shalah, sehingga ketika wudhunya telah batal berarti salatnya pun juga ikut batal. Ini kaidah yang dipakai oleh para ulama. Kalau wudhunya batal, salatnya juga ikut batal. Tapi kalau wudhunya tidak batal, salatnya tetap tidak batal. Contoh misalnya ketika seseorang dalam salat, dia merasa bahwa peci yang ia pakai itu ternyata ada najisnya. Ketika dia salat, dia ingat ternyata peci yang dipakai itu tadi kayaknya kena air kencing. Maka dalam kondisi seperti itu dia boleh melakukan apa? Dia boleh melepas pecinya dan tetap meneruskan salatnya. Melepaskan pecinya dan meneruskan salatnya. Sebab dengan dilepasnya peci, dia tetap masih menutup aurat. Contoh lain, kita sedang sholat, misalnya bapak-bapak sudah memakai celana panjang dan sudah memakai sarung, double pakainya. Di tengah-tengah sholat ingat, oh ini kayaknya sarung yang saya pakai kecipratan air kencingnya cucu. Ingat di tengah-tengah sholat. Dalam kondisi seperti itu dia boleh melepas sarungnya dan tetap meneruskan sholatnya. Karena dengan melepas sarungnya dia tetap masih menutup aurat secara sempurna. Tapi segera dilepas, mboten dilepas, njur diuntel-unter, njur mubeng-mubeng teng kamar mandi, glitake teng ember, itu yang tidak diperkenankan. Jadi sekedar sarungnya dilepas, kemudian ditaruh ya di sampingnya dan meneruskan salatnya. Tetapi kalau sudah hanya memakai celana pendek misalnya, ya, dengan memakai celana pendek di tengah-tengah salat ingat sarungnya kena najis, berarti salatnya harus digugurkan. Karena ketika dia melepas sarung hanya tinggal memakai celana pendek, bukan kemudian sarungnya dilepas kemudian salatnya diteruskan dengan memakai celana pendek bediting, itu tidak memenuhi syarat. Ini yang pertama. Yang kedua, termasuk perkara yang membatalkan salat itu ad-dhahaku bisaut, tertawa dengan mengeluarkan suara. Tertawa dengan mengeluarkan suara itu membatalkan salat. Wa huwa qahqahah, seperti orang yang tertawa qahqahah. Qahqahah itu terkekeh-kekeh atau terbahak-bahak, itu qahqahah. Salat kemudian ini salatnya batal ya, karena qahqahah ini dikatakan begini, fa innahu yubtiluha bil ijma'. Qahqahah, tertawa, terkekeh-kekeh atau terbahak-bahak, sepakat para ulama menghukumi kalau seseorang sedang sholat kemudian dia tertawa dengan mengeluarkan suara, maka itu membatalkan li'annahu kal kalami, karena tertawa terbahak itu menyerupai perkataan. Jadi tertawa dengan ada suaranya, ya, sering ada kan misalnya, itu keluar suaranya.
Ini para ulama cenderung mengatakan membatalkan karena keluar suaranya. Bahkan tertawa itu lebih dari sekedar berkata, ya. Kenapa? Walima fi dzalika minal istighfafi wat tuala'i bil munafil maksudu shalah. Sebab ketika seseorang itu tertawa berarti dia meremehkan dan mempermainkan salat, sementara perkara seperti itu tidak diperbolehkan dilakukan di dalam salat. Jadi kalau tertawa itu ya dianggap meremehkan salat atau bermain-main dengan salat. Dan sekarang insya Allah sudah sedikit ya. Kalau saya masih kecil dulu, depan masjid saya itu ada, depan rumah itu ada masjid. Saya masih ingat dulu, saya masih kecil, itu orang tua sholatnya pada guyon ya. Sudah tua-tua itu guyon. Jadi ketika rukuk, ketika sujud itu sering ada sapu merang yang terbang-terbang, lemparkan, plok, ambil, lemparkan ya. Kemudian kalau semuanya sudah sholat, ada yang terlambat. Dulu lampunya lampu gembreng, lampu gembreng ya, yang digantung di pojok belakang. Lampu gembreng itu kan ada apa namanya, semprongnya. Kemudian penjepit semprong itu kan ada apa namanya, kawat atau seng yang dibuat ya mengkelok-kelok begini ini. Nah itu akan menimbulkan bayangan. Ketika sholat sudah mulai, sering yang datang belakangan ya, ketika sudah mau rukuk, lampu gembreng itu digoyang-goyangkan sehingga bayangannya joget, keling, kemudian orang tua dulu ya. Saya masih ingat itu, wong tua sholatnya do guyon itu. Nanti yang datang terakhir ya, ketika mau sujud ambil kentongan ya, yang untuk mukul apa namanya, mukul pentongan sama beduk. Ketika rukuk, ketika sujud, nanti alat pemukul itu dikasihkan pada kakinya. Saya ketika apa namanya, ketika duduk di antara dua sujud kemudian nyengkal, ngekek gitu. Teruskan sholatnya itu dulu. Saya masih ingat dulu, wong tua sholat itu guyon. Barangkali ya mudah-mudahan terampuni karena saking tidak tahunya ya. Kalau sekarang hampir tidak ada wong tua kok guyon. Kalau dulu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Lampu gembreng itu digoyang-goyangkan sehingga bayangan di tembok itu melaku rene, kemudian pada gigi seget-segetan. Wong tua mbiyen salatnya pada guru ini. Nah, kemudian amma tabassum bila qahqahati fa innaha la yubtiluha. Adapun tersenyum ya, tabassum itu tersenyum bila qahqahati tanpa disertai dengan suara terkekeh atau terbahak. Hanya tabassum itu bahasa kitanya apa? Mesem ya. Ning salat mesem-mesem ora arek nopo gitu. Salat kok mesem ini kan jadi lucu juga. Adapun sekedar mesem ketika salat, maka yang seperti itu tidak membatalkan salat, kama naqallahu Ibnul Mundir wa ghairi, sebagaimana dinukil oleh seorang ulama Ibnu Mundir dan juga para ulama yang lain. Jadi kalau tertawanya sampai terkekeh-kekeh atau terbahak-bahak itu bisa membatalkan salat. Tetapi ketika hanya sekedar tersenyum, tidak sampai mengeluarkan suara, maka itu tidak membatalkan salat. Seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama, termasuk diantaranya adalah Ibnu Mundir ketika beliau menjelaskan terkait tertawa di dalam salat. Kemudian yang ketiga, yang keempat dan seterusnya barangkali bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Karena sudah adzan Isya, kita cukupkan sampai perkara yang
sholat sampai pada nomor yang kedua. Sebelum saya akhiri, ada pamatur? Oke, monggo. Izin bertanya Ustaz, di masjid-masjid apalagi yang masjidnya cukup luas begitu, biasanya setelah jemaah utama itu selesai melaksanakan sholat, biasanya ada yang mau melaksanakan sholat lagi gitu, itu mendirikan jemaah sendiri-sendiri gitu Ustaz. Misalnya di sebelah sini ada imam sendiri, nah nanti yang di sebelah sana ada imam sendiri gitu. Menyikapi seperti itu bagaimana Ustaz? Karena saya pernah mendengar di dalam satu masjid itu tidak boleh ada dua imam gitu. Nah, nanti mohon penjelasannya. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa di dalam satu masjid itu tidak boleh ada dua imam. Apa maksudnya? Maksud dari hadis itu adalah ketika sedang dilaksanakan atau ketika sedang didirikan sholat berjamaah, maka tidak boleh ada orang lain yang mendirikan sholat berjamaah di tempat itu juga. Contoh ketika misalnya sholat maghrib sedang dilaksanakan, ya, kemudian baru pada rakaat yang kedua tiba-tiba datang serombongan orang, 3 orang atau 5 orang, lalu mendirikan sholat maghrib sendiri dengan tidak mengikuti imam yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Yang seperti inilah yang tidak diperbolehkan dilaksanakan dalam suatu masjid. Jadi kalau kita misalnya dalam perjalanan ingin sholat berjamaah, kemudian di masjid itu sedang dilaksanakan sholat berjamaah, maka kita sebaiknya bermakmum di belakang imam yang sedang sholat berjamaah. Kalau kita bermakmum di belakang mereka, sholat kita seperti sholatnya imam, dilakukan dengan cara tidak dikosor. Ya, sekalipun kita dalam perjalanan. Tetapi kalau kita ingin melaksanakan dengan cara qashar, maka kita tidak berjamaah bersama imam yang sedang sholat berjamaah, tetapi mendirikan jamaah sendiri setelah imam yang memimpin sholat berjamaah itu sudah selesai. Nah, ketika imam yang melaksanakan menunaikan sholat bersama sudah selesai, maka setiap orang yang hadir bisa memilih antara apakah ingin menunaikan sholat secara berjamaah dengan imam yang ada, bukan imam yang depan, imam yang ada di belakang, atau dia ingin sholat sendiri atau mendirikan sendiri. Itu tidak ada satu ketentuan yang mengharuskan. Tetapi ketika kemudian kita ikut berjamaah bersama makmum masbuk yang menjadi imam mendadak, kan begitu, makmum masbuk yang menjadi imam dadakan, kita bermakmum di belakangnya dengan tidak mendirikan sendiri, itu jauh lebih baik. Tetapi kalau memang karena kita punya kepentingan sendiri, kemudian kita berjamaah sendiri dengan kelompok kita, itu pun juga perkara yang dibolehkan. Karena barangkali ketika kita mendirikan jamaah sendiri, barangkali kita punya kelompok, ya, kita punya rombongan yang rombongan ini belum tahu menahu sholatnya kalau tidak sholat secara bareng-bareng. Dan itu terjadi banyak di kampung-kampung. Jadi kalau satu rombongan kok nanti ada yang tahu, itu tinggal-tinggal. Akhir pertanyaan apa? Njur nyong ke salate api-api ya, kan begitu. Itu pentingnya kemudian salat secara berjamaah, tapi tidak ada ketentuan apakah kemudian harus berjamaah sendiri atau mengikuti yang sudah ada ketika imam rawatibnya sudah selesai mendirikan salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.